Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu rabbi la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa na'udzu bika min ilmin la yanfa'. Para hadirin, ikhwati fid din wa akhwat fillah, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam hari ini di penghujung dari bulan Jumadal Ula 1447 Hijriah, kita dimudahkan Allah untuk melanjutkan kembali pembacaan dan pembahasan risalah Tahdzibus Sirah An-Nabawiyah karya Al-Imam Abu Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi Asy-Syafi'i alaihi rahmatullah. Berikutnya kita akan membahas tentang awal kehidupan Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kita sudah menjelaskan bahwa Nabi dari awal hidupnya itu sudah menjadi sosok yang yatim, tidak memiliki ayah. Maka hadirin jamaah yang dirahmati Allah, di sini Al-Imam An-Nawawi beliau menyampaikan bahwa Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam disusui oleh Suwaibah. Suwaibah ini maula dari Abu Lahab, mantan budaknya Abu Lahab. Beliau meninggal pada tahun ke-7 dari hijrahnya Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dan para ulama berselisih pendapat tentang keislamannya. Apakah Suwaibah ini akhirnya masuk Islam ataukah tidak? Beliau disusui oleh Suwaibah selama beberapa hari. Kemudian disusui oleh Halimah binti Abu Duaib Abdullah bin Al-Harith As-Sa'diyah, lebih dikenal dengan Halimatus Sa'diyah. Diriwayatkan dari Halimah, walaupun riwayat ini sebagian mengatakan sahih, sebagian mengatakan dhaif. Halimah As-Sa'diyah mengatakan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam tumbuh dalam sehari sebagaimana anak tumbuh dalam sebulan. Berarti pertumbuhannya sangat cepat. Jadi sehari seperti satu bulan. Taib, hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Nabi sallallahu alaihi wasallam tumbuh sebagai anak yatim. Lalu beliau diasuh oleh kakeknya karena beliau yatim. Maka diasuh oleh kakeknya Abdul Muttalib. Kemudian setelah itu diasuh oleh pamannya yang bernama Abu Talib bin Abdul Muttalib. Allah Subhanahu wa taala mensucikannya dari kotoran jahiliyah, sehingga beliau tidak pernah mengagungkan berhala mereka sepanjang usianya sama sekali. Baik, para jamaah yang dirahmati Allah, Nabi juga tidak pernah menghadiri salah satu acara kekafiran mereka. Mereka meminta Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam untuk menghadirinya, namun beliau menolaknya dan Allah Subhanahu wa taala melindungi beliau darinya. Nah, ini memberikan keteladanan kepada kita semua bagaimana sosok Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya sebagai orang yang begitu kokoh, punya ketahanan yang sangat kuat di tengah lingkungan yang buruk. Dan tentu ini tidak mudah.
pengaruh lingkungan buruk itu begitu besar. Ya, beliau hidup di tengah-tengah masyarakat jahiliyah, para penyembah berhala. Namun ternyata beliau tidak pernah seumur hidupnya menyembah berhala, mengagungkan berhala, dan hadir di acara-acara persembahan kepada berhala. Dan tentu ini juga taufik dan inayah dari Allah Subhanahu wa taala yang menjaga beliau ya dari perbuatan orang-orang jahiliyah. Di dalam hadis dari Ali bahwa Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam beliau bersabda, "Ma abadtu sanaman qat wa ma syaribtu khamran qat wa ma ziltu a'rifu anna alladhi hum alaihi kufrun." Aku tidak pernah menyembah berhala sekalipun. Sama sekali tidak pernah menyembah berhala. Wa ma syaribtu khamran qat, dan aku tidak pernah minum khamr sedikit pun. Wa ma ziltu a'rifu anna alladhi hum alaihi kufrun, dan aku senantiasa mengetahui bahwa apa yang mereka lakukan yang dilakukan oleh masyarakat jahiliyah itu adalah kekufuran. Nah, ini kata Imam An-Nawawi merupakan penjagaan Allah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah membebaskannya dari semua kotoran jahiliyah, dari semua aib, cacat, ya, serta menganugerahkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam akhlak yang bagus. Sehingga beliau sallallahu alaihi wasallam dikenal di tengah-tengah kaumnya sebagai Al-Amin, orang yang sangat jujur terpercaya, karena mereka melihat amanah, melihat kejujuran dan juga kesuciannya. Dan demikianlah ya para nabi dan rasul di tengah-tengah umat mereka. Yang selalu menonjol dari mereka ini adalah akhlakul karimah. Sehingga hadirin jamaah yang dirahmati Allah, tidak ada satupun cacat, ya tidak ada satupun sisi dari aib yang ada pada mereka yang kemudian menjadi celah bagi musuh-musuh Allah dan juga musuh-musuh para rasul untuk kemudian mencacati para nabi dan rasul. Baik, para jamaah yang dirahmati Allah. Ketika usia Nabi mencapai 12 tahun, beliau pergi bersama pamannya ke negeri Syam, sampai di daerah yang bernama Busra. Busra ini adalah kota di sebelah barat daya Suriah, berarti negeri Syam. Karena orang-orang Mekah ya dikenal ya sebagai ahli dagang. Dari zaman itu ya mereka sudah mengenal namanya ekspor dan impor, walaupun mungkin istilahnya bukan itu. Namun rihlah perniagaan mereka itu di musim panas juga di musim dingin. Ya, ke negeri Syam arah utara, kemudian ke daerah selatan di negeri Yaman. Baik, hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Saat Buhaira, yakni seorang rahib di daerah Busra melihatnya, ternyata rahib ini mengenali sifatnya. Maka dia datang dan memegang tangannya seraya berkata, "Ini adalah pemimpin semesta alam. Ini adalah utusan Rabbul Alamin. Anak ini akan Allah utus sebagai hujjah bagi alam semesta." Ini saat usianya 12 tahun. Jadi tanda-tanda kenabian, tanda-tanda kerasulan itu sudah bisa dibaca oleh seorang rahib. Taib, hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Kemudian mereka bertanya, "Dari mana engkau mengetahui ini?" Maka si rahib itu menjawab, "Ketika kalian datang dari Aqabah, tidak ada satu pohon atau satu batu pun melainkan bersungkur dalam keadaan bersujud. Mereka ini tidak bersujud, maksudnya memberikan penghormatan kecuali kepada seorang nabi, dan kami mendapatinya dalam kitab-kitab kami."
Maka ia pun meminta Abu Talib agar membawanya pulang karena khawatir terhadap apa yang akan dilakukan kaum Yahudi jika mereka mengetahuinya. Maka Abu Talib pun membawanya pulang. Barakallahu fikum. Riwayat tentang kisah ini juga diperselisihkan oleh para ulama. Ya, Syekh Al-Albani alaihi rahmatullah berpendapat bahwa riwayat kisah Nabi yang berjumpa dengan Buhairah ini, barakallahu fikum, hadirin jamaah yang dirahmati Allah, itu riwayatnya sahih. Namun ada penyebutan Bilal ya di dalam riwayat itu, nah ini yang dhaif. Baik, hadirin jamaah yang dirahmati Allah, dan kisah ini sering dibawakan oleh para mu'arrikh, oleh para ulama ahli tarikh. Kisahnya masyhur ya, bagaimana Nabi ketika dibawa berdagang oleh pamannya Abu Talib bertemu dengan seorang rahib yang bernama Buhairah, dan dia menceritakan bahwa anak ini nanti akan menjadi pemimpin semesta alam, akan menjadi nabi dan rasul. Baik, para jamaah yang dirahmati Allah. Kemudian Nabi juga pergi untuk kedua kalinya. Pergi ke mana? Ke negeri Syam bersama Maisarah, ya budak Khadijah binti Khuwailid, untuk membawa dagangannya sebelum Khadijah menikahinya hingga sampai di pasar Busra tadi. Baik, para jamaah yang dirahmati Allah. Ketika usia beliau mencapai usia 25 tahun, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menikah dengan ibunda Khadijah. Khadijah adalah Ummul Qasim Khadijah binti Khuwailid bin Asad bin Abdul Uzza bin Qusay. Nah, di kakek Qusay inilah nasabnya berjumpa dengan nasabnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah ibu dari anak-anaknya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi tidak memiliki anak dari rahim istri yang lain, hanya dari ibunda Khadijah. Nah, satu lagi, beliau punya anak dari Maryah Al-Qibtiyah yang bernama Ibrahim. Istri-istri Nabi yang lain ya tidak ada yang melahirkan anak dari beliau. Termasuk ibunda Aisyah ya tidak melahirkan anak dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Khadijah adalah ibu dari anak-anak beliau sallallahu alaihi wasallam. Ibunda Khadijah juga orang yang pertama beriman kepadanya. Orang yang pertama membenarkannya sebelum ada seorang pun yang beriman kepadanya. Karena Khadijah orang terdekatnya, istri beliau sendiri. Maka orang yang pertama beriman kepada kenabian dan kerasulan Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah ibunda Khadijah. Pembelaannya terbukti, dan ibunda Khadijah adalah pendamping yang setia, mendampingi Nabi paling lama dibandingkan istri-istri yang lainnya. Dan Masya Allah, ummahatul mu'minin, para istri Nabi, mereka itu istri Nabi di dunia sekaligus juga akan menjadi istri Nabi di surga Allah nanti. Kalau istri kita semoga bersama, tapi tidak ada jaminannya. Bisa jadi berpisah, bisa jadi kan. Walaupun harapan kita itu apa istilahnya, sehidup sesurga begitu. Jadi tidak hanya hidup bersama di dunia, tapi bagaimana kita juga bisa bersama di kehidupan akhirat. Baik, para jamaah, harapannya begitu ya, semoga istri kita atau istri saja ya satu
Semoga istri kita juga jadi istri kita lagi nanti di surga. Ustaz, di dunia saja bosan. Ya, dunia biasa, sifat bosan itu ada. Tapi di surga itu berbeda keadaannya. Di surga itu enggak ada sifat jemu, sifat bosan, enggak ada. Itu hanya ada di dunia. Gitu ya. Artinya kenikmatan yang sempurna. Beda dengan kenikmatan dunia. Senikmat-nikmatnya dunia tidak sempurna. Mesti ada sifat bosan. Sifat bosan. Namun seorang mukmin mengendalikan sifat ini sehingga tetap berada di atas kebaikan. Baik, para jamaah yang dirahmati Allah. Sifat dan akhlak baiknya sangatlah banyak. Artinya manakib dari Ibunda Khadijah itu luar biasa. Beliau dikatakan imra'atun aqilah, wanita yang cerdas, berakal. Beliau dikatakan wanita yang mulia, ya, wanita yang taat, ya. Bahkan beliau dikenal punya gelar Tahirah. Tahirah itu wanita yang suci. Saking beliau itu sosok wanita yang paling menjaga kehormatannya. Ya, sehingga digelari oleh manusia saat itu dengan gelar Tahirah, wanita yang suci. Kemudian hadirin jamaah yang dirahmati Allah, beliau juga termasuk sosok wanita yang dijamin surga sebelum kematiannya. Nabi SAW sering menyanjungnya, mengutamakannya, dan sangat memuliakannya bahkan setelah kematiannya. Jadi Nabi itu sering berbicara, menceritakan tentang Ibunda Khadijah. Dan ini yang menjadikan Ibunda Aisyah itu cemburu. Padahal Ibunda Aisyah belum pernah melihat Khadijah. Baik, para jamaah. Karena seringnya Nabi menyampaikan, mengisahkan dan membicarakan tentang Ibunda Khadijah, maka Aisyah pun cemburu. Magirtu, ya, kata Ibunda Aisyah, magirtu ala ahadin min azwajin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku tidak pernah cemburu kepada seorang pun dari istri-istrinya Nabi sallallahu alaihi wasallam melebihi kecemburuanku kepada Ibunda Khadijah. Padahal aku belum pernah melihatnya. Ya, karena Ibunda Khadijah meninggal dunia, barakallahu fikum, dan tidak sempat dilihat oleh Ibunda Aisyah. Tapi saking seringnya Nabi menceritakan perangainya, kebaikannya. Bahkan kata Ibunda Aisyah, terkadang Nabi itu menyembelihkan seekor kambing, kemudian dibagi-bagikan ke teman-temannya Ibunda Khadijah yang masih hidup. Ini salah satu di antara berbuat baik kepada orang yang sudah meninggal dunia. Dan Masya Allah, ya, nyembelih kambing itu, ya, ini perbuatan yang besar. Kalau istri antum meninggal dunia, antum sembelihkan kambing, berapa juta itu? Kambing berapa harganya? 3 juta, 4 juta kan gitu. Dibagi-bagikan ke teman-temannya istri beliau. Untuk apa? Untuk mengenang kebaikan-kebaikan dari Ibunda Khadijah. Kemudian para jamaah yang dirahmati Allah, di antara kemuliaan dari Ibunda Khadijah bahwa beliau tidak pernah, Nabi itu tidak pernah menikah sebelum dan setelah menikahinya semasa hidupnya. Jadi Ibunda Khadijah cinta pertama beliau. Dan ketika berumah tangga dengan Ibunda Khadijah, beliau tidak pernah poligami sampai wafatnya. Artinya tidak pernah menikah lagi ketika berumah tangga dengan Ibunda Khadijah. Dan baru setelah itu Nabi menikahi beberapa wanita yang lainnya. Jadi ini keistimewaan
dari Ibunda Khadijah. Para hadirin jamaah yang dirahmati Allah, tidak diduakan cintanya ya saat berumah tangga dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika Ibunda Khadijah meninggal, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat bersedih atas kehilangannya, karena sejatinya Ibunda Khadijah merupakan sebaik-baik pendamping. Sebelum nikah bersama Nabi, Ibunda Khadijah pernah menikah dengan dua laki-laki. Yang pertama Abu Halah bin Zararah At-Tamimi. Kemudian setelah itu dinikahi oleh Atiq bin Abid bin Abdullah bin Mahzum. Barulah setelah itu dinikahi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam saat usia Ibunda Khadijah usia 40 tahun. Taib para jamaah. Dan itu yang masyhur. Sebagian mengatakan sebelum 40 tahun. Taib. Kalau beliau dinikahi Nabi di usia 40 tahun, kemudian nikah bersama Nabi dan melahirkan beberapa anak. Berarti kan istri itu walaupun sudah kepala 4, sebetulnya masih punya peluang untuk bisa melahirkan anak. Cuman di kita ini kan sudah, ibu-ibu zaman kita sekarang ini di usia seperti itu rata-rata sudah tidak mau apa ikhwan? Tidak mau punya anak lagi, tidak mau lagi melahirkan. Bahkan sebagian dokter itu mengatakan sampai usia 38 saja. Karena usia 40 tahun ke atas itu sudah usia rentan gitu ya. Tapi ternyata buktinya Ibunda Khadijah kalau 7 anaknya Masya Allah gitu kan, atau 6 anaknya, berarti melahirkannya di atas usia kepala 4, dan beliau wafat kalau tidak salah di usia 65 tahun. Baik para jamaah. Beliau hidup bersama Nabi selama 25 tahun. Berarti kan sampai usia 65 tahun. Beliau meninggal 3 tahun sebelum hijrah. Berarti di tahun 10 kenabian. Nabi diangkat jadi Nabi dan Rasul di usia 40 tahun. Kemudian dakwah di mana? Dakwah di Mekah 13 tahun. Nah, sebelum beliau berhijrah 3 tahun sebelum berangkat hijrah ke Madinah, Ibunda Khadijah meninggal dunia. Radhiyallahu taala anha wa ardhaha. Kemudian para jamaah yang dirahmati Allah, ketika beliau pergi berhijrah ke Madinah, beliau ditemani Abu Bakar As-Siddiq dan Maula Abu Bakar. Maula berarti mantan budak. Yang bernama Amir bin Fuhairah. Sedangkan yang menjadi penunjuk jalan mereka adalah Abdullah bin Uraikid Al-Laythi. Dia ini seorang yang kafir dan tidak diketahui tentang keislamannya. Nabi ditemani oleh Abu Bakar As-Siddiq ketika berhijrah ke Madinah. Ini menunjukkan keistimewaan tersendiri dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Baik para jamaah, sedikit kita mengingat kembali tentang peristiwa hijrah. Dalam Islam hijrah itu ada berapa kali peristiwanya? Ada 3 kali ya. Pertama, hijrah ke negeri Habasyah. Kemudian yang kedua, hijrah ke daerah Taif. Kemudian ada hijrah ke daerah Yathrib.
yang sekarang disebut dengan Madinah. Yang kita sedikit membahas 3 peristiwa hijrah ini. Ini terjadi pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang pertama, hijrah ke negeri Habasyah. Ini terjadi peristiwanya di tahun ke-5 Hijriyah. Di tahun ke-5 Hijriyah. Dilaksanakan oleh sekelompok sahabat Nabi. Ada 12 orang laki-laki dari para sahabat, kemudian 4 orang wanita dari para sahabiyat yang dipimpin langsung oleh Utsman bin Affan. Berarti totalnya 16 orang saja. Hijrah ke negeri Habasyah. Hijrah ini pendorongnya adalah jelas ya, berbagai tekanan dari orang-orang kafir Quraisy. Sejak dari pertengahan atau akhir tahun ke-4 kenabian. Dan tekanan dari mereka ini diarahkan kepada orang-orang yang lemah. Karena orang-orang yang pertama masuk ke dalam dinul Islam ini itu rata-rata dari kalangan du'afa. Maka ya, tekanan, berbagai macam tekanan ini dilancarkan oleh orang-orang kafir Quraisy. Hari demi hari, bulan demi bulan, tekanan itu semakin besar, semakin keras. Sampai kemudian di pertengahan tahun ke-5 Hijriyah. Berarti berbulan-bulan, bisa dikatakan hampir 1 tahun. Mereka diintimidasi, ya, ditekan terus oleh orang-orang kafir Quraisy. Maka hadirin jamaah yang dirahmati Allah, akhirnya kaum muslimin ketika itu mencari jalan keluar. Bagaimana bisa terhindar dari siksaan yang pedih ini? Maka akhirnya Nabi SAW tentu dengan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, ya, beliau memerintahkan beberapa kaum muslimin di awal-awal kenabian untuk kemudian berhijrah ke Habasyah. Dan saat itu dikenal negeri Habasyah dipimpin oleh seorang raja yang bernama Al-Sama An-Najasyi, yang dikenal sebagai raja yang adil. Siapa yang kemudian ya bersuaka kepadanya itu tidak akan teraniaya di sisinya. Betul-betul dijamin keamanannya, dijamin kehidupannya. Maka berhijrahlah sekitar 16 kaum muslimin di pertengahan tahun ke-5 Hijriyah. Kemudian para jamaah, termasuk hijrah yang terjadi di masa Nabi adalah hijrah kedua, yakni ke negeri Taif. Taif ini tidak jauh dari Mekah. Mungkin sebagian teman-teman di sini ada yang sudah pernah ke Taif. Ada yang pernah ke Taif? Naik kereta gantung gitu ya, ke kebun mawar. Ya dulu tentu tidak seperti itu ya. Tapi memang sudah daerah pegunungan. Dan itu termasuk daerah yang subur di Jaziratul Arab. Nah, peristiwa hijrah kedua ini terjadi di bulan Syawal di tahun ke-10. Di tahun ke-10 dari kenabian. Nabi hijrah ke daerah Taif tentu untuk berdakwah, ya. Dan hadirin jamaah yang dirahmati Allah, hijrah ke Taif ini dilakukan oleh Nabi sendiri dengan berjalan kaki. Sekarang kalau pakai mobil berapa jam? Ada yang pernah ke sana? Ya bisa berjam-jam kan begitu. Antum bayangin kalau pakai jalan kaki. Dan beliau ditemani oleh Zaid bin Harithah. Baik, para jamaah yang dirahmati Allah. Hijrah ke Taif ini dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah terjadinya 2 peristiwa besar. Yang tentu 2 peristiwa besar ini sangat berpengaruh terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam secara khusus dan juga berpengaruh terhadap kaum muslimin pada umumnya. Apa 2 peristiwa besar ini? Pertama, meninggal pamannya
pamannya Nabi, yakni Abu Thalib. Dan Abu Thalib walaupun dia kafir, mati di atas kekufuran, dia benar-benar menjadi benteng yang begitu kuat di dalam menjaga dakwahnya Islam, dakwahnya Rasulullah dari gangguan orang-orang kafir Quraisy. Baik para jamaah, Abu Thalib ketika itu tokoh Quraisy. Karena setelah kakek Nabi meninggal, maka ketokohan itu dipegang oleh Abu Thalib. Jadi Abu Thalib ini pengganti dari Abdul Muttalib. Sehingga para jamaah yang dirahmati Allah, para pembesar Quraisy itu sungkan karena Nabi SAW dilindungi oleh Abu Thalib. Dan dari sinilah kata para ulama yang menjadi sabab dan hikmah, ya satu-satunya orang kafir yang kemudian dapat syafaat secara khusus dari Nabi itu adalah pamannya ini, Abu Thalib. Kenapa dia mendapatkan syafaat? Karena Allah Subhanahu wa taala ridho kepada perbuatan Abu Thalib, walaupun Allah tidak ridho kepada orangnya, karena matinya di atas kekufuran. Baik, para jamaah yang dirahmati Allah. Dan syafaat Nabi kepada Abu Thalib itu bukan syafaat dibebaskan dari siksa, tapi syafaat hanya sebatas meringankan siksanya Abu Thalib di dalam neraka. Dia tetap kekal di dalam neraka, disiksa untuk selama-lamanya, namun berkat dari syafaat Rasulullah SAW, azabnya diringankan. Kemudian barakallahu fikum, sekitar 3 bulan setelah pamannya meninggal dunia, terjadi lagi peristiwa besar, yakni meninggalnya istri Nabi SAW, Ummul Mukminin Khadijah binti Khuwailid, di tahun yang sama, tepatnya di bulan Ramadan, di tahun ke-10 dari kenabian, berarti 3 tahun sebelum Nabi hijrah ke Madinah. Tentu dua peristiwa ini dua peristiwa besar yang sangat memukul Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga dalam sirah nabawiyah dikenal tahun itu sebagai Amul Huzni, tahun kesedihan yang begitu besar yang dialami oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, ditambah lagi tadi ya tekanan, gangguan, cobaan yang dilancarkan kaumnya semakin besar juga. Ya, tentu ketika tokohnya sudah mati, orang-orang itu akan lebih berani kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, itulah kemudian yang mendorong beliau akhirnya pergi berhijrah ke Taif dengan menggantungkan harapan, ya, penduduk Taif ini kemudian berkenan menerima dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau minimalnya mereka mau melindungi Nabi sallallahu alaihi wasallam dari penindasan ya kaumnya sendiri. Namun para jamaah yang dirahmati Allah, ternyata kenyataannya tidak seperti itu. Nabi diusir dari Taif, bahkan dilempari. Nas'alullah as-salamah wal afiyah. Taib. Nah, peristiwa hijrah yang berikutnya itulah peristiwa hijrah yang besar, terjadi di tahun ke-14 dari kenabian, atau dengan kata lain di awal peletakan yang namanya tahun Hijriyah. Maka Hijriyah itu dihitungnya dari hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam ke kota Madinah yang saat itu bernama Yathrib. Jarak Mekah ke Madinah itu berapa kilo? Ratusan kilo ya, mungkin sekitar 400 kilo. Berarti Balikpapan kemana itu? Banjar. Ke
Samarinda kan 100 kilo ya. Berarti 4 kali ke Samarinda. Ke daerah mana tuh? Pokoknya sekitar 400-an kilo. Dan jangan dibayangkan jalanannya seperti di masa ini gitu ya. Tentu belum ada jalan-jalan raya, jalan-jalan aspal seperti yang saat ini kita lihat. Taib, para jamaah yang dirahmati Allah. Hijrahnya Nabi ke Madinah itu bergelombang ya. Artinya sebelumnya sudah ada sahabat-sahabat Nabi yang kemudian ya mereka lebih dulu berhijrah ke Madinah. Yang pertama kali mengawalinya adalah Abu Salamah radhiyallahu taala anhu. Kemudian diikuti oleh sahabat yang mulia Mus'ab bin Umair radhiyallahu taala anhu, kemudian disusul oleh para sahabat yang lainnya. Nabi sendiri ya beliau meninggalkan rumah di malam hari di tanggal 27 Safar ya menuju rumah sahabatnya Abu Bakar As-Siddiq untuk kemudian hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Mereka berdua Nabi dan juga Abu Bakar As-Siddiq ya sempat bersembunyi di gua apa namanya? Gua Thur. Baik, para jamaah yang dirahmati Allah. Sabab Nabi itu berhijrah ke kota Madinah ya sebagaimana sabab-sabab hijrah yang lainnya. Adanya tekanan dari orang-orang kafir musyrik, ya musyrik Quraisy yang kemudian mereka semakin gencar ya melakukan ya serangan ya ketika melihat semakin banyak ya para pengikut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya mereka melakukan berbagai macam cara untuk kemudian menghalangi dakwah Nabi. Dan demikian ya orang-orang kafir, orang-orang musyrik dari zaman ke zaman modelnya begitu. Mereka akan berhadapan dengan para ahli tauhid. Baik, para jamaah yang dirahmati Allah. Nah itu tiga peristiwa hijrahnya Nabi, di hijrah yang terjadi di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan nanti ada kisah ya tentang peristiwa hijrah Nabi ke Madinah, insyaallah taala nanti kita jelaskan detailnya ya di pertemuan berikutnya insyaallah taala. Dan kisah ini ya menarik untuk kita kembali membacakannya, mengingatnya, karena hijrah Nabi itu bertabur dengan ibrah. Dan banyak sekali yang mesti kita teladani dari berbagai macam peristiwa yang dialami oleh Nabi dan para sahabat, terutama saat hijrah ke Madinah. Nanti mulai dari persiapan hijrahnya kayak apa, kemudian detail kisahnya seperti apa, insyaallah taala nanti kita bahas di kesempatan berikutnya. Berapa menit lagi? Baik. Jadi detail kisah tentang hijrah ini kita bahas insyaallah di Selasa minggu depan. Baik, para jamaah yang dirahmati Allah. InsyaAllah nanti kita lanjutkan di kesempatan berikutnya biidznillah. Kita cukupkan dulu sampai di sini dan kita akhiri. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.